Hai Persenal, kembali lagi di Persen Channel di segmen interview ini bersama narasumber Om Idoy. Halo. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar scene underground tahun 90-an Cianjur dan sekarang. Halo Om, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Kyo. terima kasih waktunya ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan interview ini, tonton terus video berikut ini. Om, mau nanya nih, bagaimana dengan scene underground Cianjur di era 90-an gitu maksudnya? Di era zaman dulu maksudnya gitu. Tahun 90 ya. Tahun 90 itu Cianjur yang Depannya dikit. waktu digempur-gempurnya itu underground itu tahun 90 sampai 2000 itu. Tahun 2000. Nah, wah pokoknya lagi edan-edannya lah. Hmm. Semua band besar yang sekarang ada itu hampir 100% pernah main di Cianjur. Dari band Cianjur itu ya? Enggak, dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung, dari pokoknya dulu paling banyak Bandung Cianjur lah gitu. Jadi band Bandung sering tampil di acara Cianjur. Ya Oh. gitu. Jadi kebalikannya juga gitu band Cianjur main di sana. Oh, gitu. jadi sering istilahnya Ah. barter ya? Sampai pernah ada event yang namanya kan Banjur, Oh, Banjur. Bandung Cianjur gitu. Oh. Jadi khusus band Bandung yang Bandung sama Cianjur gitu. Split gitu ya, seperti Gitu. Pokoknya lagi yang band-band Bandung yang emang perlu masa gitu ya. masa mereka juga harus ngenalin bandnya Promosinya dia. juga mungkin ya. Gitu, pokoknya lagi rame lah. Itu sekitar tahun berapa, Om? 95 2000 lah. 95 sampai tahun 2000. Itu pas wah rame-ramenya. Jadi waktu itu mah kan sistemnya paketan ya. Band Bandungnya 10 band. Satu bis mungkin ya? Sok Datang ke teh, Cianjur. urang mah paket teh, bus Bener-bener. jeung ngenong. Nah, gitu lah. Yang dulu penting mah. bisa tampil ya. Heeh. Terus band yang eksis dan sering mengisi di event musik tersebut untuk lokal dan ya terutama lokal mungkin ya. Lokalnya waktu itu banyak ya. Mm-mm. Point Blank, Point Blank. Atar, Nori Jack, Iya. apa lagi ya? Black metalnya ada Iblis, Oh, Iblis, Majesty gitu kan. Majesty, ya, Banyak lah dulu band Cianjur juga. Jadi itu mungkin tiap genre mewakili bandnya ya. Seperti Point Blank kan hardcore. Gitu dari grindcore-nya ada si Atar, dari ya. dari Punk. apa? Pangnya ada Nori Jack, Nori gitu. Jack. Itu emang kalau event yang diadain pada saat itu band-band tersebut pasti main ya. Ya, kadang-kadang kan band-band yang barunya kan masih tahap-tahap latihan. Mereka belum pada pede main gitu kan. Terus kedekatan juga kan gitu. Jadi ngikutin ya. Setahun 2-3 tahun baru mereka pada muncul gitu. Dengan bentukan bandnya ya. Jadi emang itu mah band yang harus wajib main ya. Nggak juga sih. Oh, nggak gitu, juga. nggak juga. Cuman maksudnya emang Yang udah terlebih dahulu eksis ya. masa ya kali ya. Jadi si band tersebut masanya lumayan ya? Gitu. Oh. Jadi larinya ke situ. Gitu. Jadi kalau band itu main masanya adalah Lumayan gitu. pasti banyak ya. Gitu. Terus event musik yang ada pada saat itu dan siapa sih yang biasa menyelenggarakan event tersebut? Kalau dulu mah kan jadi kebentuknya acara itu dari ngeriung tehnya Kumpul gitu ya? ngumpul gitu. Jadi nggak ada dulu mah nggak ada bahasa IO lah gitu. Jadi istilahnya ngumpul 10 orang, ada ide bikin acara, gerak semua gitu kan. Dulu mah kan masih bikin proposal, Ngajuinnya? ke toko-toko gitu. Oh, buat disupport itu mah? Jadi si yang supportnya di bawah teh meureun aya 300 mah gitu. Jadi bukan IO ya disebut aja IO lah. Kita sebagai penggerak yang mau bikin acara, jadi bawa formulir buat disetujui ke. Oh itu mah ada lagi. Oh, ada lagi. Maksudnya kita dulu mah kan bener-bener yang indie labelnya, wah anu independen pisan gitunya. Jadi acara teh kita aja gitu, teu boga duit pan gitu. Oh, jadi teman-teman yang langsung yang bikin gitu. acaranya. Teu boga duit kumaha acarana ya gitu kan ke Bandung anu bisa pertemanan gitu kan. Terus kanu jang mayar sona ya
mapai-mapai mapai-mapai ke toko si A si B gitu kan Oh. buat support sok lah hangke misalkan mere sumbangan kurang ngaran Dimasukin, tokona ya. gitu kan motok tiap acara teh bere-bere Jadi si tokonya tapi di Ah, playernya gitu. di pamflet belum aja, di pamflet Gitu. belum ada apa belum ada dulu belum belum ada ada player yang media sosial ya. belum ada Facebook belum ada apa gitu handphone juga belum ada gitu kan Jadi mungkin tampilnya di media kayak gitu ya, di player ya. Heeh. Terus Jadi kita bikin fotokopian berwarna tempelkeun di asal tempel ya, di di pusat mana-mana. keramaian ya. Gitu. Terus bisa diceritakan tentang scrap itu Om? Scrapil itu sebetulnya band ya. Jadi Scrapil itu Scream Deeple namanya malahan sempat pernah punya dia demo judulnya Shop Shape Deeple dulu gitu ya. Satu lagu. Ada beberapa lah gitu ada beberapa lagu cuman karena sering kumpul jadi Scrapil ini dibikin karena banyak juga Scrapil gitu ya Kumpulannya mungkin. Ya? kumpulannya gitu dan saya juga sebetulnya juniornya gitu senior di atas saya juga Scrapil ada cuman udah pada almarhum lah gitu Iya, ya benar-benar. udah pada almarhum yang ada sebagian sekarang gitu tapi tidak eksis di event di musik gitu jadi sebetulnya Scrapil itu nama band cuman karena sering kumpul gitu ya udahlah sok Scrapil nyen acara we gitu jadi di situ ditulisnya Scrapil Enterprise gitu Jadi emang dari rencananya mau bikin band ya? emang band Oh, emang band. emang band gitu jadi sekumpulan komunitas lah Oh, gitu komunitas gitu Cuman kan. personelnya dari beberapa band mungkin ya? Gitu cuman kan zaman dulu kan seangkatan Scrapil banyak ada Cika itu lebih senior gitu kan ada GSB ada EOS gitu ada banyak Oh, lah itu gitu. IO ya? Komunitas Oh, gitu. komunitas buat band ya? Gitu jadi yang sesekali ngadain acara juga Terus gitu. yang si Scrapple bikin event itu apa aja sih? Event musiknya gitu. Scrapil yang saya tahu parade musik pelajar Tahun berapa itu? 97 Oh, 97. Itu paling awal mungkin ya? ada lagi yang waktu itu bintang tamunya Pak Asben sama Pupen Yang Eh, promosi apa maksudnya? pesta pelajar itu pesta pelajar Tahun 97 itu. yang saya tahu itu band yang mainnya ada Elizabeth band punk rock Dari Cianjur? Cianjur terus acara Scrapia Underground-nya ada itu hampir semua tuh ada band-band gede Jasad, Koil, Tahun berapa itu Butterkill Scrapple Underground? Scrapia Underground tahun 98-an lah Jadi emang si band maksudnya band luar kotanya emang diinvite sama kita punya oh kita undang nih band ini zaman dengan dulu bayaran segini apa bagaimana gitu? zaman dulu temanan Oh. pertemanan gitunya Dan mereka pun pingin punya promosi. yang alhamdulillahnya kan ada yang dibayar tapi tidak Tidak zaman semua. dulu lah gitu zaman dulu Jadi si Jasa sepaket jadi sama band. gini dulu mah anggota Scrapil yang kenal jeung si band saha gitu Oh, telepon Ditarik, gitu suruh main ke sini. main lah gitu Oh, jadi bener-bener. gitu jadi cukup ku ngariung ngaliwat baheula mah gitu kan tapi emang si bandnya datang ke sini ya? datang emang main gitu Seperti Jasa, Ada, iya. Burger Kill. ada iya dulu Hmm. dulu juga Koil datang gitu Oh, Koil Koil juga pernah? Koil pertama kali main di Cianjur gitu kan bari jeung Olohok gitu kan budak Cianjur teh ieu band naon gitu kan aneh meureun gitu ya tapi kan nya pertamana meureunnan da perlu main gitu Ya, kan eksistensinya. Heeh. Jadi tahun 97 mungkin tuh ya. 97-an lah Jadi semua band Bandung teh berangkat dari Bandung. Deadly Apa? Ground kan Deadly Ground. Heeh. Oh, yang ada di situ ya. Gitu kan Jadi maksudnya serombongan ya, rombongan pasti datangnya. emang satu bis gitu Oh, kan. satu bis. Oh, Satu pasti bis, benar. dulu mah kan gitu satu bis gitu kan Rombongan ya. satu bis teh 4 band 5 band gitu kan gitu. Bener. Itu zaman Atuh baheula mah keur susah komunikasi itu. Terus Jadi, cara menghubungnya bagaimana Tom? cara menghobinya mah orang kita aja ke sana gitu, siapa yang kena gitu kan Oh, gitu. jadi Heeh. face to face bener ya. Langsung gitu. Dulu mah Terus itu kan tentang event ya. Hal apa sih yang membuat tertarik
untuk bikin distro platonik? Ya karena hobi, terus anak-anak Cianjur teh anjir hayang baju biasa, yang baju jeruju teh kudu ka Bandung gitu nya. Ya akhirnya saya ada modal sedikit, modal kepercayaan juga waktu itu. Ada kena sama GBT juga Risris. Makasih Om Risris ya. Om Risris udah support saya dulu gitu kan. Jadi terbentuklah Platonik gitu kan, di mana saya pengen anak-anak Cianjur teh terwakili gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke Bandung lah gitu Ada kan. di Platonik ya. Ada di Platonik, dan alhamdulillah waktu itu juga banyak sih band Bandung yang suka titip jual. Waktu itu mah kan ya band Bandung udah perlu merenya buat ngejual merchandise-nya, penyebaran distribusi kayak gitu kan. Banyak itu yang sok nitip dulu gitu. Kadang saya ya ngambil ke GBT itu gitu, band-band lokal. Jadi sistem ke GBT itu dulu ambil putus atau GBT emang Beli aja, beli putus ya? beli Jadi putus kita asalnya. dapat persenan berapa ya potongannya? Gitu. Cuman kesininya karena ngelihat sering ngambil. Pergerakan sering ngambil, ya akhirnya dipercaya lah gitu. Misalkan sok lah gitu ngambil. Silakan ambil aja ya. Gitu misalkan beli 10 juta merah setengah gitu bisa lah. jadi gitu. nanti bayar belakangan ya. Gitu. Pertama kali di mana itu Platonik berdirinya? Platonik asalnya di rumah sendiri ya. Cuman karena di rumah ada komplain dari orang tua, banyak terus datang gitu kan orang-orang merintih karenanya. Ya akhirnya saya buka di Ramayana. Tahun berapa itu di Ramayana bukanya? 97. Oh 97. Sampai tahun 2000 itu. 3 tahun berarti eksistensinya. Barengan waktu itu Battlefield, Bejo, Point Blank. Dia buka terus Radiasi, Toro, Keparat. Terus yang saya tahu ya Irfan Malik juga ada di itu di era 97 ke sini ya maksudnya. Itu dulu. Tapi yang barengannya waktu itu mah emang yang saya ingat Bejo, Battlefield sama Toro, Keparat gitu. Itu masing-masing punya scene tersendiri ya. Seperti kan kalau Platonik mungkin metal ya. Kalau Battlefield itu ke hardcore gitu. Kalau Toro ke punk rocknya ke punk, gitu, ya. Radiasi gitu. Tapi sering tuker-tukeran lah gitu. Barter gitu ya biar muter ya barangnya. Terus bisa diceritain sejarah apa sih alasannya kok namanya harus Platonik gitu? Platonik itu simpelnya, jadi Platonik itu kan pasukan Platon gitu. Jadi saya mengibaratkan pasukan kecil lah gitu, pasukan kecilnya underground di Cianjur tuh ada di Platonik gitu, gitu aja gitu. Jadi kan banyak waktu itu anak SMA pulang sekolah sengaja datang ke Platonik. Ada itu dulu waktu itu lupa namanya, si Andi kalau nggak salah. Itu dia rajin nulis itu tiap pulang sekolah ke Platonik nulis gitu. Tulis maksudnya kaos atau apa? Jadi dia nulis semua informasi kaset, misalkan band ini gitu, dia tulis band ini alirannya apa. Jadi dia di rumah langsung diketik, dia bikin majalah. Orang Cianjur tuh, Om? Orang Cianjur dulu. Itu sampai itulah yang dipengen sama saya tuh gitu, kayak begitu anak SMA, SMP gitu datang ke Platonik. Om, yang ngadangukeun aset iya gitu kan, ya kemarin tuh malah liga penting mah orang rame we gitu kan gitu. Jadi dulu yang dijual emang kaset, CD dan t-shirt ya? Kaset, CD, t-shirt. Band, kebanyakan mungkin band lokal ya? Lokal. Waktu itu mah zaman ada HR Production. lumayan. Mas Hari ya? Surabaya. Itu saya juga sering ngambil gitu kan. Memang di Mas Hari juga sering ngambil ya? Iya. Gudang bawah tanah mungkin ya. Ya kemana aja lah, penting mah merenang saya bisa ngajual gitu kan. Terus bisa diceritain bagaimana respon dari teman-teman saat itu tentang Platonik? Ya alhamdulillah support banyak. Supportnya pasti banyak ya. Support banyak termasuk dari ya keluarga, dari kakak saya sendirilah, dia yang waktu dulu ngelihat saya masih punya tip kecilnya. Pakai cina tip nu badak gitu lah gitu. Warisan ya. Jadi dipinjemin jadi supaya rame lah gitu ya gitu. Bagus tanggapan. Jadi emang dulu mah Om Ido emang
Kalau sekarang mah shopkeeper mungkin ya. Nah, Jadi Om Ido jaga sendiri di sana ya? ada Punya ada pelayan. ada waktu Oh. itu ada dua orang lah gitu. Kan waktu itu emang saya kerja juga, jadi emang nggak full di distro gitu. Siapa bisa diceritain siapa itu yang jaga? Ada Oh, ada. ada Jadi karena mungkin sibuk jadi punya ah punya yang menjaganya ya. ah. Terus selain platonik, distro apa saja sih yang saat itu ada di Cianjur yang ikut meramaikan dan eksistensi? Itu tadi yang tadi Oh, yang tadi. Battlefield, radiasi, ya itu waktu itu ya. Tapi yang paling paling nonjolnya ya waktu itu Battlefield sama radiasi gitu. Tapi di belakang itu banyak mungkin. Apa Ah, ada atau belum mungkin? ada. Oh, belum ada. Belum ada karena kebanyakan tidak melirik waktu itu. Tidak melirik, wah di slotnya naon sih gitu kan. Itu naon sih gitu kan. Jadi maksudnya emang waktu itu di slotnya untuk kalangan yang benar-benar tahu aja. Khusus orang yang tahu. Yang tahu dan aja bergelut di gitu. dunia Kalau tersebut untuk yang umum-umum gitu lewat gitu mah enggak pernah ini gitu. Jadi orangnya tuh eta keneh we gitu. Dulu mah gitu. Selain dari distro, ada nggak media yang khusus untuk ya supaya orang tahu gitu seperti radio atau apa? Ada nggak? Waktu itu Ah, sempat pernah di radio saya bikin gitu kan. Dulu kan ada radio underground juga, Ketoprak. ketoprak. Ya. Ketoprak itu Buceng yang punya itu. Sering juga gitu kan waktu itu Ketoprak radio yang yang sering muterin band-band Cianjur juga gitu dulu. Oh, namanya ketoprak. Ya? Ketoprak. Emang radio ini namanya ketoprak? Iya, Oh. Ketoprak radio. Jadi mungkin independen pisan banyak. Nah, ini untuk saja Om, rilisan fisik atau merchandise yang pertama kali dibeli apa itu? Kaset, Oh, untuk rilisan kaset, fisik kaset ya. karena ya saya dari SD kelas 3 4 itu udah yang didengar tuh Ras, Rolling Stone, Yes gitu. Iya, benar. Jadi ya karena mungkin pertama kali ngedengernya kayak begitu gitu kan. Jadi ya kesininya mulai nyari-nyari sendiri lah sampai nyari satu kaset aja ke Jakarta gitu kan. Oh, zaman Ke Blok zaman M itu. gitu. Tahun berapa itu, Om? Wah, SMP Oh, SMP. SMP aja udah nekat nyari kaset ke Jakarta. Berarti gitu. tahun 85-nya. Cuman nyari satu kaset, masih ingat waktu itu saya beli kaset Ice Earth. Oh iya, benar. Ice Earth itu dapat di Blok M. Jadi dulu mah kan di Cianjur nggak ada Kalau saya mah kaset-kaset. itu S-Earth pasti ngomongnya Cat Earth. Sama emang kayak kalau yang awam pasti nyebutnya Cat Earth. Sampai saya beberapa tahun kemarin sampai nyebut Cat Earth itu kayak Cat Earth. Tapi bukan kayaknya gitu. Dari bahasa Inggrisnya juga. kayak Manowar kayak Ya, gitu betul, kan betul. emang nggak masuk ke Cianjur gitu. Jadi saya nyari kasetnya anjir kudu ke Bandung, kudu ke Jakarta. Nah, kena di Bandung ya karacun oke ku kaos gitu, kaos-kaos anu impor gitu. Ya barulah tahu dari situ gitu, kaos impor. Setelah punya pengalaman dari dulu ya Om ya. Masih kaos impor 22.000 gitu. Megadeth all over teh cuma 30.000 Di gitu. mana belinya tuh waktu itu? Ada di Palaguna. Oh, di Palaguna. Palaguna dulu. Rock apa? Bukan Rockstar ya? Wah, apa ya? Da nyampur jeung baju bola sagala rupa di Palaguna. Yang depan gudang bawah tanah bukan? Heeh, yang di depannya. Ya, yang Sebelumnya. karpetnya merah. Heeh, di situ ada lah kolom. Terus hal apa sih yang membuat Om Ido tertarik untuk memiliki ya rilisan fisik atau merchandise seperti itu? Hobi teh nya kayaknya. Hobi pisan gitu jadi geus enakeun we gitu sampai ka ayeuna ge gitu. Jadi kayak lagi ada kerjaan, ada apa gitu. Yang paling pertama dicari handphone, pakai JBL, pakai musik gitu ya. Dengerin Emang musik ya? emang kayak apa ya tuh ya kayak aya tanaga lah gitu ya. Jadi Sudah mendarah daging ya. hese. Tapi emang dari dulu emang nggak pernah beli kaos-kaos bootleg mungkin Om ya? Kaos bootleg. Kalau ketipu mah ya sering. Oh, pernah ketipu juga? Ketipu mah ya sering kayak soal kaos mah gitu. Kaos mah
meuli nu 1 juta datangna barangna anjir edan lah gitunya. Tapi emang si penjualnya tahu nggak itu? Eta teh ngomong. Enggak, maksudnya si penjualnya kenal nggak sama Om Ido? Henteu. Oh, jadi emang Kebetulan emang tiap-tiap ketipu anu teu warauh gitu, otak geus blokiran. tapi memang si barangnya emang datang ya. Datang, tapi eta mah masih leuheung lah gitunya. Daripada kabarnya nggak datang ya. Daripada anu teu datang geus sabarap kali nu teu datang. Tapi emang si penjualnya emang kan biasanya kalau beli bisa cek detailnya. Emang dia fotoin semuanya. Dipotokeun. Adalah pokoknya beberapa, pokoknya kalau udah datang barang, kalau datang barangnya saya butek, saya langsung ngomong terima kasih barang yang dikirim. Bootleg bla 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 bla, blokir udah lah gitu, biar maksudnya saya tuh beli deui ka manehna gitu kan. Tapi si orang yang jualnya itu kenal gitu, tahu gak? Apa emang selewat gitu? Selewat Biasa kayaknya di marketplace ya. Tempat jajan rok favorit secara online atau offline? Tempat jajan rok online teh da online mah berarti sekarang ya? Iya. Enggak apa-apa, online juga yang dari offline juga yang dulu gitu. Kalau yang offline mah dulu seringnya ke Bandung ya. Ada Rockstar, Rockstar. Kan, ada Hard and Happy. Dulu mah ada Metal God di Bandung gitu kan. Ya kemana lagi yang paling dekat cuman ke Bandung gitu kan. Jadi emang langsung ke sana ya? Ke sana aja gitu. Sering ke Rockstar ke. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang kan banyaknya online. Sekarang udah udah capek lah gitunya banyak karena mereka juga online gitu kan. Jualnya online ya? Gitu. Sekarang mah lebih dipermudah lah. Gitu. Tapi selama online pernah gak tertipu? Ya itu pernah. Pernah. Sering transfer. Barang gak ada? Sama sekali barang tidak dikirim, langsung ngeblokir gitu kan. Ya itu mah resikonya. Resiko aduh ningali barang bagus gitu, murah gitu nya. Hitungan yang baju-baju anu dulu murah gitu kan menurut saya gitu. Nggak ada, pernah ketipu sama beli ke Bekasi apa ya, baju apalah gitu, datangnya emang lap asli itu. Lap gitu, pas dibuka teh dikirim lap. Jadi emang si penjualnya emang dia tipunya goblok misalnya. Nipu emang banyak lah, berapa kali ketipu kayak gitu. Bukan sekali 2 kali. Berarti emang dia mah niat bisa temunya. Banyak aya nama penipuan di online. Kalau rilisan fisik atau merchandise yang Om beli dengan harga tinggi, kalau masih ingat apa itu? Baju sih. Merchandise ya? Baju. Seperti baju apa itu? Ya kayak Megadeth All Over. Berapa itu harganya? Obituary All Over. Ya kalau sekarang mah edan-edan ya harganya ya sampai 1,8 2 juta. 1,8 gitu. Cuman kalau nanya lagi sekarang mah kan ya gitu. ada lebih yang lebih tinggi. Hebat lah gitu. Cuman pas Om Edoy beli emang 1,8. Ya 1,8 2 juta kan emang sekarang mah umum baju vintage betul. Gitu teh. Tagnya apa itu Om kalau boleh tahu? Ya tag yang dulu lah. Kayak Hennes dulu kan gitu, apa dulu yang dulu. Dan kalau kaos-kaos yang dulu gitu mah kan emang bener-bener dari orang yang kenal gitu, yang biasa. Jadi gitu. Emang selektif ya. Gitu yang kita mau beli selektif supaya tidak tertipu lagi ya. Asli. Ayeuna mah kan nanya ge sabaraha kaos eta 6 juta gitu kan. Emang ada yang gitu? Sabaraha 3 juta gitu. Waduh. Emang harga situ pernah ada yang nawarin? Iya. Sering saya nanya, banyak ini saya nggak pernah hapus di IG. Ya hebat gitu. Padahal ya dulu ya cuma kan hitungan waktu ya. Kita juga sebagai penjual pernah menjual seperti itu. Gitu. Tidak ada batasan untuk dia mah jual mahal atau harganya murah, nggak ada ya, yang penting mah kalau saya mah selama kita suka ya. Kalau saya mah merchandise kan ayeuna rame nya dina Facebook nih. Wah, nu ori, nu bootleg, anu vintage harganya sakieu. Kalau menurut saya mah hobi mah jangan ngobrolin harga gitu. Ada uang yang penting. Iya, maksudnya kalau emang hobi ada uang ya beli gitu. Ya, yang penting ada uang ya. Ada gitu. uang, ada barang. Kalau misalkan
hobi teh boga duit ya geus cicing gitu. Ya, betul. Oh, jadi penonton aja. Ini emang mahal ya gitu kan. Bener tuh. Hobi tour ini emang mahal gitu. Bener tuh, ning ya udah we geus gitu. Mau ditanya masih aya geus kejualnya lain milik urang gitu milik, lain ya. rezeki. Yang penting mah kita punya uang, ada barang. Iya. Terus jadilah transaksi, berarti itu kan yang disebut jual beli ya. Jadi nggak usah ngomongin asa capek gitu ngebahas ayeuna kaos cek si ieu ori, cek si ieu bootleg, cek si ieu palsu, asal ieu gitu. Udah we gitu. Saya pribadi mah gitu aja gitu. Banyak asumsi ya. Kalau saya pribadi mah orang resep baju maneh sabaraha gitu kan. Ya masuk we di AK beli, termasuk di AK nya geus itu tong jadi wah gitu tong jadi riweuh gitu. Terus bagaimana Om di Cianjur sendiri tentang rilisan fisik atau merchandise, apakah seperti sama di kota lain berkembang maksudnya? Cianjur berkembang. Untuk pembeliannya. Cianjur berkembang karena Cianjur ya saya lihat banyak pisan seller Cianjur nu harebat. Oh banyak lah. Sekarang udah masing-masing udah apa tuh yang geus Punya segmennya. punya segmen lah. Jadi ya hebat tuh gitu. Banyak seller Cianjur nu bagus banyak. Dulu kan pernah terlibat di beberapa event ya, di seperti event dari event-event musik gitu. Dengan adanya pandemi ini mungkin sempat terhenti ya dan tidak bersemangat untuk kembali membuat event tersebut. Apakah kedepannya akan membuat event seperti yang pernah dibikin dahulu gitu? Kalau untuk bikin event Ya di masa yang akan datang setelah beres pandemi ini. Setelah pandemi ya, setelah corona ini ya, tetap sih kalau semangat terus ya ada banyak anu hayang-hayang dilakukan setelah Covid ieu gitunya anu geus kabayangna anjir nyeun event 8.000 jelema gitu. Anjir nyeun event 6.000 jelema gitu kan istilahna geus ayeuna teh geus sarono meureun nya kana event ya, kana acara tong waka anu nontonna bena sendiri wae geus sono meureun nya hayang maranggung hayang maraen gitu. Jadi nu aya dina pikiran saya ayeuna beres Covid geus teu kabayang lamun bikin deui event anu semi lah gitu nya semi rada gede lah gitu ya maksud rada gede ukuran saya mah meureun anu baksa sekelas waktu dulu ngadain jasad BK gitulah. Yang musim pertama ya. Dengan penonton yang 7.000, 8.000 gitu, 6.000 ya paling sedikit atau 5.000 gitunya kan istilahnya eta geus teu kabayang silaturahmi na gitu loh. Silaturahmi anu sarono nya bahkan si IOG tidak membayangkan penonton hadir bakal sebanyak itu ya. Enggak dulu. Jadi saya tiap waktu dulu bikin yang Cianjur ngahiji yang waktu jasad sama yang jasad pertama yang pertama itu tidak pernah nyangka gitu akan semubludak itu gitu kan waktu seringai gitu kan Burger King gitu. Jadi hitungan saya misalkan cukup 6.000 tapi jadi 8.000 gitu kan. Jadi gitulah gitu. Nah itu teh sok jadi pengen saya ulangi lagi gitu. Pengen saya ulangi lagi gitu. Event seperti itu gitu. Jadi pertama silaturahminya silaturahminya gitu kan. Wah resep lah gitu datang dari mana-mana gitu kan berbagai ketemu penjurunya gitu berbagai genre gitu kan jadi resep lah gitu paling itu buat kalau udah Covid ya insyaallah harus diedankeun ya aya milik aya rezeki aya kesempatan ya umurnya diedankeun ya ayo lah gitu. Terus harapan atau impian yang belum kesampaian selama ini untuk harapan di apa nih? Ya terserah mungkin dari event atau saya pengen ngaborong ya kaos-kaos impor ya gitu 5 jutaan dikabar dikoreksi gitu. Kalau harapan mah pengen sempat kepikiran pengen buka distro lagi. Kayak Platonic dulu. Dengan nama yang sama makanya kan saya bikin kemarin acara yang sempat acaranya Cianjur Merdeka ya. Jadi buat mengingatkan lagi gitu loh kalau buat orang-orang anak-anak Cianjur, anak-anak band Cianjur yang belum tahu Platonic tuh pernah aya gitu. Di dulu gitu.
emang sengaja itu mas saya bikin ya buat platonik teh baheula lagi aya gitu. gitu, Gitu. Jadi jangan mengingatkan lagi lah gitunya. Kalau harapannya mah pengen mah buka distro anu salengkap-lengkap lah gitu. Cuman kan ayeuna ngelihat banyak online gitunya. Jadi sedikit ragu gitu, bukan ragunya gitu, gitu. entarlah gitu. Kalau buat event mah Insya Allah kalau buat event cuman harapannya ngedatengin band bule nage kumaha gitu kan eta cita-cita tuh dulu ya benar emang harus punya cita-cita gitu. 70C pengen ngedatengin band bule tapi pas ayeuna kieu deui kumaha gitu kan padahal kan di belakang mah udah aman ya. Insya Allah gitu yang support kan ada gitu ya Udah aman ya. Cita-cita Gitu kayaknya pengen ngatengin obituari atau siapa kan. Cita-cita mah setinggi langit. Iya. Masa tercapainya mah gimana nanti aja gitu. Cianjur aya Napalm Death Ya kan siapa tahu kan kalau Napalm mau kan iya. dengan bayaran nasi goreng atau nasi bungkus kan Dengan bayaran Marangi MS. Tom sebagai interview terakhir adakah pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang telah menonton video ini? Apa ya? Ya dengan adanya pandemi ini ya mudah-mudahan aja semuanya sehat lah ya. Amin. Teman terutama teman saudara kan semua emang urang mah geus baheula nya ngajaga kesehatan eta geus baheula. Yang penting mah kita mengikuti program pemerintah. Gitulah. Ayeuna mah nya ngadaroana mah pokona corona sing geura-geura eueuh. Ameh aya deui event gitu lah. Amin. Event ameh naon tuh? Ameh berjalan deui. Oke Om, terima kasih buat interviewnya. Amin. Sampai jumpa di interview selanjutnya. Persen channel jangan lupa bersenang-senang. Persen channel Jangan lupa bersenang-senang. Yeah.